Bu Lucy, Ya, ganggu waktunya nggak? kenapa? Boleh kok, nggak sibuk Hmm, lagi ini. saya mau cerita sedikit nih. Boleh. Boleh ya? Gimana? Cerita tentang pembelajaran saya di kelas. Iya. Saya kan sekarang lagi ngajar di kelas 8. Mm-mm. Materinya materi puisi nih. Nah, mungkin juga karena anak-anak dulu waktu SD-nya masih musim corona atau sekarang saya kan nggak tahu materi mereka di SD ada puisi atau enggak. Iya. Saya itu punya masalah di kelas dulu sih. Masalahnya itu adalah ternyata anak-anak itu kurang kenal gitu dengan puisi, Hmm. apalagi dengan penyairnya gitu. Dengan Iya. puisi aja mungkin mereka masih masih apa ya, Masih masih awam ya. awam, Iya, apa benar. sih yang bagaimana sih gitu. Iya, betul. Nah, jadi saya punya masalah di situ. Jadi permasalahannya Bu Hesti itu pada materi puisi, di mana anak-anak itu mungkin masih minim ya tentang pengetahuannya tentang puisi, terutama siapa saja penyair Indonesia ya. Kemudian apa upaya yang selama ini udah pernah Bu Hesti lakukan? Nah, sejauh ini yang saya lakukan di kelas itu mengenalkannya masih pakai buku teks yang ini, masih pakai buku teks yang ini. Jadi masih apa ya, masih sedikit lah referensi yang bisa mereka baca begitu. Iya. Nah, saya kan pinginnya mereka itu punya lebih banyak referensi lagi lah untuk mengenal puisi itu apa, atau terlebih tahu penyair-penyair Indonesia itu yang siapa-siapa saja begitu, karyanya yang mana begitu pinginnya. Jadi sejauh ini masih terbatas di buku aja sih, karena saya pinginnya pelan-pelan aja. Iya, sebenarnya apa yang sudah Bu Hesti lakukan itu sudah bagus ya. Tidak hanya mengenalkan puisi itu dari teks saja, tetapi bagaimana memperluas sumber belajar siswa gitu ya, dari sumber-sumber belajar yang lain, tentunya sumber belajar yang relevan, baik secara daring, misalnya mereka bisa gunakan ponselnya, atau Bu Hesti melihatkan dari buku-buku referensi puisi yang lain supaya anak zaman sekarang itu juga lebih familiar gitu ya dengan puisi, walaupun dengan caranya mereka gitu ya, sesuai dengan zamannya mereka. Nah, adakah strategi atau upaya yang akan Bu Hesti lakukan untuk meningkatkan pengetahuan siswa mengenai materi puisi ini, selain dari apa yang sudah Bu Hesti lakukan selama ini? Iya, jadi di pertemuan kemarin itu memang mereka kan membaca yang di teks buku paket mereka, buku siswa. Nah, kemudian saya juga tuliskan di papan tulis ada beberapa nama penyair Indonesia, terus saya minta mereka untuk coba cari salah satu karya mereka ini, terserah kalian mau pilih siapa. Nah, saya sih berharapnya mereka terbuka ya wawasan tentang itu dan minimal tertarik gitu. Nah, strategi berikutnya itu yang ingin saya lakukan adalah coba saya mau masuknya lewat jalur puisi gitu. Karena kemarin kan di pertanyaan pemantik ternyata anak-anak itu banyak referensi lagu-lagu. Nah, karena salah satu pertanyaan di pemantik itu adalah apakah lagu yang kalian sukai itu bisa dibacakan dengan gaya-gaya berpuisi. Nah, ternyata ada yang menjawab iya, ada yang menjawab tidak, kan selera musik beda-beda ya, selera lagunya beda-beda. Nah, rencananya nanti saya mau minta mereka untuk coba cari referensi puisi yang bisa dilakukan. Pakai musikalisasi puisi gitu. Menarik sekali tuh Bu Hesti ya. Jadi langkah pertama tadi Bu Hesti mengajak anak-anak untuk mengeksplorasi gitu ya, gambar dari penyair, kemudian karyanya bagaimana. Nah, di sini ada peran literasi digital ya bagi siswa ya. Kemudian masuk lebih jauh lagi bahwa di sini mengenalkan sesuatu yang lebih dekat dengan keseharian anak-anak, yaitu melalui musik ya. Nah, pasti ini menarik gitu. Mudah-mudahan begitu, karena kalau kita sebagai guru bahasa Indonesia kan mungkin ada beberapa tahu begitu ya puisi-puisi yang dimusikalisasikan, tapi tidak semua referensi puisi itu bisa dimusikalisasi gitu. Nanti saya penasaran sih sebetulnya bagaimana nanti anak-anak akan berupaya mencari satu puisi yang dia sukai, kemudian puisi itu ciptaannya siapa, bisa nggak dijadikan lagu begitu. Siapa tahu dari mereka yang hobinya nyanyi ternyata nanti bisa cinta dengan puisi ya dari dia dengar referensi itu tadi gitu. Ya, ide yang bagus menurut saya Bu Hesti ya, sebuah
inovasi dalam ini mengemas pembelajaran yang menyenangkan, beda dari yang lain. Kalau mungkin selama ini pembelajaran puisi hanya sebatas membaca puisi atau mencarinya dari buku paket. Nah ini lebih didekatkan lagi sama potensi siswa gitu. Jadi di balik proses ininya proses pembentukan dari puisi kemudian diubah menjadi musikalisasi. Nah di sini ada proses kreatifnya siswa ya di situ ya. Ya. Harapannya sih begitu. Baru akan dicoba, makanya mau tanya-tanya dulu dengan Bu Lucy saya harus seperti apa yang harus saya lakukan dan lain sebagainya. Nanti mungkin Bu Lucy bisa coba menemani saya di kelas, mungkin bisa ya melihat bagaimana saya dan anak-anak sama-sama belajar. Ya, nanti saya bantu untuk lihat atau observasi ya di kelas ya. Bagaimana Bu Hesti ketika ini mengajarkan apa yang sudah Bu Hesti inginkan ya, strategi ini tadi, nanti apakah berhasil atau tidak, tapi sepertinya ini akan jadi hal yang seru gitu ya, menarik gitu. Kalau dalam gambaran saya sih sepertinya gitu. Sepertinya akan ini ya, tapi kita tidak tahu nanti di kelas. Tapi benar. Saya berharap sih bisa. Iya, optimis, harus optimis. Bisa berjalan gitu ya. Semoga berhasil dan selamat mengimplementasikannya. Ya, amin. Terima kasih Bu Lucy. Ya, sama-sama. Nanti kita jumpa di hari Senin depan ya. Iya, hari Senin depan ya. Di kelas 8 ya. 8B. Oh, 8B ya. Di jam ke-3. Baik. Ya. Semangat Bu Hesti. Terima kasih Bu. Nanti kita jumpa lagi. Ide strategi yang kreatif tadi ya, optimis. Amin. Semoga ini bisa memberikan dampak yang baik gitu ya bagi pembelajaran puisi, khususnya ada peningkatan di situ, anak-anak jadi lebih minat dan respon terhadap puisi gitu, yang merupakan karya sastra yang notabene keberadaannya saat ini tuh anak-anak tuh pada nggak suka gitu ya. Sebagian besar mungkin ada yang nggak suka, tapi dengan dikenalkannya, kemudian kita dalam proses pembelajaran, pelan-pelan minat itu muncul ke puisi. Siapa tahu kelak kita akan punya sastrawan-sastrawan Indonesia yang hebat di masa mendatang dari proses hari ini. Amin. Itu juga proses belajar saya sebetulnya Bu Lucy, bagaimana cara saya meningkatkan kualitas mengajar juga, begitu kan, kita sama-sama belajar. Iya, luar biasa. Terima kasih Bu Lucy, kita jumpa lagi nanti. Sama-sama. Terima kasih waktunya. Ya. Assalamualaikum anak-anak hebat. Saya kabar Taka. Alhamdulillah, baik semua ya. Sehat semua. Semangat. Kita tes dulu semangatnya ya. Baris sebelah sini semangat. Sebelah sini semangat. Jangan mau kalah. Sebelah sini semangat. Malah turun semangatnya. Ya. Jadi hari ini kalian belajar seperti biasa saja ya. Ya, belajar seperti biasa, belajar bahasa Indonesia. Bu Lucy nanti di belakang cuma melihat-lihat saja ya. Bagaimana Bu Hesti mengajar. Jadi ya pokoknya mengalir seperti biasa saja ya, jangan tegang, jangan takut ya, rileks, santai, pokoknya ikuti alurnya, ikuti pembelajaran dengan penuh semangat. Siap ya? Siap. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kabar Taka. Gwen. Sudah sarapan? Sudah. Hari ini sepertinya ada kursi yang kosong ya? Siapa giliran mimpin doa? Saya. Ya, silakan Juan. Dari tadi dia nggak sabaran. Doa dulu, silakan. Terima kasih Juan. Siapa yang tidak hadir? Satunya sakit, duanya sakit apa Lydia? Ditanya temannya ya, semoga yang sakit segera sembuh dan kembali belajar bersama kalian. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, mata saya sudah tertuju kepada Dinda. Dinda boleh bantu Bu Hesti nggak ke depan? Masih ingat kan yang kemarin sebagai Satgas SLP kemarin ada yang hitung-hitungan? Iya, kita ajarin teman-teman ya, biar ada semangatnya. Situ boleh, nggak apa-apa. Tutup dulu, ya.
Kita mau tes apa? Penjumlahan, pengurangan? Penjumlahan. Ya, kita mulai ya. Nadanya ingat toh? Ya sudah. Kita mulai dari yang pelan-pelan dulu. 1 ditambah 1 sama dengan 2. 2 ditambah 2 sama dengan 4. 4 ditambah 4 sama dengan 8. 8 ditambah 8 sama dengan 16. Sekarang agak cepat nyanyinya. Begitu ya. Kita mulai. 1, 2, 3. 1 ditambah 1 sama dengan 2. 2 ditambah 2 sama dengan 4. 4 ditambah 4 sama dengan 8. 8 ditambah 8 sama dengan 16. Tepuk tangan dulu untuk kelasnya. Baik, kita akan coba melanjutkan pembelajaran kita yang kemarin, yaitu tentang mengenal puisi. Satu orang coba tolong dibacakan apa sih puisi itu. Ya, Sera, boleh tolong dibacakan? Sera. Oke, terima kasih. Silakan, saya akan cek satu persatu ya secara berkeliling. Kemarin Ibu minta kalian mencari satu karya dari beberapa penyair yang Ibu tuliskan kemarin. Ada 10 ya, ada yang masih ingat nggak beberapa di antaranya? 1? Hairil Anwar, Sapardi Djoko Damono. Sudah 1 Hairil Anwar, 2 Sapardi Djoko Damono. Terus yang ketiga Sutarji Kalsum Bahri. Ya, lalu yang keempat siapa? W.S. Rendra. Kemudian yang kelima Taufik Ismail, Kori Layun Rampan, kemudian Sitor Situmorang, kemudian yang ke-8 Joko Pinurbo atau Jokpin yang kalian tahu, kemudian Dewi Lestari atau Dewi Lestari, yang terakhir Ayu Utami. Silvi siapa yang kamu pilih? Puisinya Bapak Sapardi Djoko Damono, Yang Fana Adalah Waktu. Kenapa Silvi memilih karya beliau? Karena bagus, katanya. Bagusnya dari segi bahasanya atau karena maknanya yang mendalam? Maknanya keren ya. Ada yang masih ingat tidak kemarin saat menjawab pertanyaan pemantik? Kalian kan ditanya, judul lagu apa sih yang kalian suka, begitu kan? Dan apakah lirik lagunya bisa dibacakan dengan gaya berpuisi?
Jadi untuk nanti penilaian selanjutnya kalian akan membuat puisi karya kalian sendiri, tapi ketentuannya nanti surprise di akhir ketika tiba masuk. Ya, itu saja mungkin untuk puisi. Menyenangkan bukan ini? Menyenangkan banget. Menyenangkannya kenapa? Karena dengar lagu dari dengar lagunya boleh, tapi poin pentingnya ada pada puisi. Karena puisi itu mencerminkan perasaan, emosi, pikiran yang dikemas dalam bait-bait dan diksi yang indah. Terima kasih untuk hari ini. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Wah, akhirnya selesai juga ya Bu Hesti ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bagaimana perasaannya sudah selesai mengajar, terus diobservasi, ada yang berbeda atau tidak rasanya? Sebetulnya kalau untuk mengajar seperti biasa ya, cuman karena faktor mungkin ada teman di Iya. dalam satu ruangan, jadi Benar. suasananya, atmosfernya agak berbeda sedikit berbeda, begitu ya. Pasti ya. ada deg-deg-deg-degnya pasti. Walaupun tadi sudah dipesanin ya, santai, rileks, jangan tegang. Sudah diafirmasi di awal Iya, santai benar. seperti bisa, tapi tetap tapi Iya. alhamdulillah sudah Sudah berjalan. berjalan dengan baik. Terima ya. kasih Bu Lucy sudah hadir di kelas saya tadi. Sama-sama Bu Hesti, dengan senang hati pokoknya ya. Kemudian apa kesan yang Bu Hesti rasakan tadi waktu mengajar? Apakah sudah sesuai dengan harapan Ibu seperti percakapan awal kita tadi? Seperti waktu kita ngobrol-ngobrol di awal, strateginya apakah sudah terlaksana atau seperti apa? Ya, jadi sesuai dengan rencana atau strategi yang waktu itu kita bicarakan, alhamdulillahnya terlaksana begitu. Segalanya mendukung, listrik aman Benar. gitu ya. Siswanya alhamdulillah aman karena jam pagi harusnya juga bersemangat Iya. gitu. Jadi saya juga tadi sedikit menyelipkan ice breakingnya untuk menambah semangat paginya mereka seperti itu. Terima kasih. Iya, benar-benar. Dan saya sepakat gitu ya dengan apa yang Bu Hesti sampaikan. Saya tadi di dalam gitu ya merasa bahwa kelasnya Bu Hesti itu hidup gitu ya, antusias ya. Tadi benar seperti Bu Hesti katakan tadi, ada ice breaking juga ya, menambah semangat anak-anak. Kemudian di dalam kelas Bu Hesti benar-benar memerankan dirinya menjadi fasilitator yang baik gitu ya, memberikan bimbingan dari satu kelompok kepada kelompok yang lain. Benar-benar ada proses scaffolding di situ. Jadi saya merasakan tadi bahwa dalam memilih media pembelajaran, Bu Hesti memang benar-benar menyesuaikan dengan kodrat zaman. Walaupun lagunya tuh pernah ada di masa yang lampau gitu ya, tapi Bu Hesti memilih yang sudah di cover dalam bentuk kekinian begitu. Jadi merasa pembelajaran puisi itu jadi menyenangkan begitu, dan terlihat diferensiasi prosesnya. Menurut Bu Hesti, dari rentang nilai dari 1 sampai 10 nih ya, kira-kira nilainya di angka berapa terhadap pembelajaran yang sudah Bu Hesti implementasikan tadi? Baik Bu Lucy, kalau saya menilai diri sendiri, saya 8,5. 8,5 ya. Wow, ya. 8,5 itu nilai yang bagus ya. Memang sesuai juga dengan apa yang diimplementasikan tadi, apa yang dipraktikkan tadi. Lalu tindak lanjut apa yang akan Bu Hesti lakukan ke depannya untuk supaya meningkatkan kualitas pembelajarannya lagi? Jadi melihat dari perdana nih, pertama kali dengan metode yang seperti itu, saya juga nantinya akan mencoba di kelas-kelas yang lain, tapi mungkin akan meningkatkan lagi referensi-referensi yang lain, mungkin stimulus yang lain atau dengan metode yang berbeda lah mungkin, karena setiap kelas kondisinya juga pasti berbeda, karakter atau latar belakang profil belajar anak-anak juga pasti berbeda satu sama yang lain, seperti itu. Jadi kedepannya ya pasti 8,5 naik sedikit Iya, gitu. berproses ya naiknya ya, dan kedepannya harapannya semakin meningkat, bahkan kalau bisa sampai di angka 10. Wah, terima kasih Bu Lucy atas apresiasi dan umpan baliknya. Ya, Semoga tidak jera untuk mengobservasi pembelajaran di kelas Sama-sama. saya. Terima kasih Bu Lucy. Sama-sama Bu Hesti.